tentang case-nya joget-joget anggota dewan, case-nya joget-joget anggota DPR. Itu ada yang komplain lah ya, ini kan dibagi jadi dua kubu nih, kubu rakyat sama kubu DPR. Wah, kenapa sih? Kenapa kok kita nggak boleh joget-joget? Rakyat kok boleh, kenapa kita nggak boleh joget-joget? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih masih di channelnya Henry Satrio Official. Ini saya mau bicara tentang trust issue, kepercayaan publik kepada pemerintah. Banyak sekali ya tentu saja teman-teman memahami lah ya, di channel ini kita banyak bicara juga dengan semua lapisan masyarakat termasuk dengan pemerintah. Nah, mereka juga mengeluhkan kenapa setiap kali ada kebijakan-kebijakan itu rakyat seperti nggak percaya. Dan rakyat pun gitu, sama kebalikannya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan di luar pemerintah, rakyat tuh back off duluan gitu, mundur duluan. Padahal kita punya sejarah itu selalu mendukung pemerintah. Analoginya waktu saat perjuangan kemerdekaan dulu kan, para pejuang-pejuang itu ya kalau mampir ke sebuah desa, itu rakyat langsung membantu tuh bikin masakan, memberikan rebusan-rebusan gitu ya. Karena ada saling empati satu sama lain gitu. Rakyat juga berempati kepada para pejuang. Tapi kenapa tidak terjadi hari ini gitu ya. Misalnya, yang paling mudah adalah tentang case-nya joget-joget anggota dewan. Case-nya joget-joget anggota DPR. Itu ada yang komplain lah ya, ini kan dibagi jadi dua kubu nih, kubu rakyat sama kubu DPR. Wah, kenapa sih? Kenapa kok kita nggak boleh joget-joget? Rakyat kok boleh, kenapa kita nggak boleh joget-joget? Nah ini kan jadi semacam perdebatan ya. Di satu sisi saya juga memahami, ya boleh-boleh aja anggota dewan joget-joget juga. Tapi sisi yang lain saya juga memahami kenapa kemudian rakyat langsung merespon negatif joget-joget itu. Karena dianggapnya anggota dewan ini nggak berempati dengan situasi mereka yang saat ini sedang susah. Nah saya ditanya kenapa begitu. Pemerintah juga sebenarnya yang ngajarin. Pemerintah itu 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun ini memberikan seperti romantisme kepada masyarakat. 10-11 tahun belakangan lah. Apa itu romantismenya? Jadi kalau masyarakat susah, kalau rakyat susah, dikasih bansos. Kalau masyarakat susah, dikasih BLT uang. Nah, sekarang saat masyarakat lagi susah, ekonominya kan lagi tough ya. Pak Prabowo kan juga mengakui, makanya ada efisiensi. Rakyat mendukung itu. Mereka juga ikut-ikut efisiensi. Di saat lagi susah, nungguin bansos nggak keluar, nungguin BLT nggak keluar. Taunya uangnya dipotong buat kontrakannya anggota dewan. Yang akhirnya diralat oleh Bank Dasko, itu ternyata 50 juta per tahun. Sebelumnya kan 50 juta per bulan. Nah, empati ini yang sebetulnya sedang dicari. Kalau menurut teori Hoffman, empati itu adalah bagaimana kita memahami dan mengerti kondisi orang lain. Gitu. Nah, ini kelihatannya dianggap oleh rakyat tidak mengerti pemerintah, rakyat tidak memahami atau tidak mempercayai pemerintah juga begitu sebaliknya ke rakyat. Ada sebuah artikel bagus di harian Kompas atau di media Kompas lah. Ini ditulisnya sama Haryat Moko, staf khusus Dewan Pengarah BPIP. Tapi yang mau saya ambil ini dari tulisan ini adalah teori dari Acemoglu sama Robinson. Ini penerima Nobel, penghargaan Nobel di tahun 2012. Dia bilang begini, negara ekstraktif, elit politik ekonomi berkolaborasi membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak, tetapi membebani rakyat. Nah,
teori ekstraktif ini, negara ekstraktif ini dari si Acemoglu dan Robinson ini, yang sepertinya tuh sedang dialami oleh masyarakat. Jadi setiap kali ada apa-apa, rakyat bawaannya nggak percaya dulu. Salah satu contoh yang paling mudah adalah KAI ya. Kita kalau naik kereta api jarak jauh, itu kita mesti face recognition dulu. Ada beberapa yang nggak percaya, buat apa face recognition? Padahal maksudnya supaya mempermudah alur penumpang masuk ke kereta. Kalau nggak mau face recognition boleh, tapi gerbangnya agak jauh, pakai cara lama, manual, pakai KTP. Itu lebih banyak orang yang kemudian ikut ambil jalur pakai KTP aja manual. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sekarang udah berubah tuh. Kenapa? Karena nggak percaya rakyat nih, muka gue mau diapain. Kenapa perlu ada face recognition? Waktu saya diajak oleh teman-teman BSSN, FGD, tentang keamanan cyber, ya, undang-undang keamanan cyber, itu juga saya mengungkapkan hal itu. Ada trust issue nih, kepercayaan dari masyarakat yang kepada pemerintah itu kecil banget. Nah, dianggapnya oleh rakyat nih ini nih. Elit politik ekonomi berkolaborasi membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak, tetapi membebani rakyat. Contoh yang paling mudah itu tentang tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Nah, di selain itu juga kan, mudah-mudahan ini bukan hoax lagi, Ibu Sri Mulyani katanya akan juga menghitung pajak bagi yang selama ini nggak kena pajak gitu, UMKM, kemudian perdagangan emas dan lain-lain. Nah ini kan juga jadi pertanyaan-pertanyaan lagi buat masyarakat. Nah masih di artikelnya Haryat Moko, dia masukin sebuah teori bagus nih. Teorinya begini, dia bilang. Nah ini ada teori dari Sustain 2 tahun 2007. Kebijakan lahir dari informasi bias, bukan fakta lapangan. Nah, masyarakat menduganya Pak Prabowo mendapatkan informasi itu. Informasi yang bias. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apa maksudnya? Masih ingat kan kehebohan data dari BPS 5,12% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itu kan langsung direspon oleh para ahli-ahli ekonomi. Masa segitu sih? Nah, dari penjelasan Tempo, saya baca ada variabel-variabel yang ditambahkan ke perhitungan itu sehingga 5,12% hasilnya. Nah, menurut saya kalau nambahin variabel, ya data di tahun sebelumnya juga harus tambahin variabel. Jadi apple to apple perbandingannya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk supaya trust levelnya rakyat ke pemerintah naik? Jadi apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ada seperti barrier langsung back off gitu menolak. Menurut saya dibutuhkan sebuah ketulusan dari pemerintah dalam melaksanakan program. Sebuah contoh, kalau kata Pak Jokowi, walk the talk, bukan hanya talk the talk gitu ya. Jadi kalau memang efisiensi, ya efisiensi dilakukan. Kemudian kalau pada saat diminta rakyat berhemat, ya pemerintah juga berhemat. Rakyat susah, harusnya pemerintah atau penguasa juga merasakan kesusahan itu, kesulitan itu. Jadi dukungan-dukungan timbul. Tapi memang saya juga mengajak masyarakat, rakyat, berikan kesempatan kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Berikan kesempatan pada pemerintahan ini untuk mengeskalasi level ekonomi kita semua. Ya kita dukunglah program-program pemerintah, MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih. Kita berikan kesempatan sampai program ini berhasil. Dan semoga memang janji Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat itu tercapai. Dan yang paling penting, yang dibutuhkan oleh rakyat, sekedar empati dari penguasa. Mudah. Macet bareng-bareng. Nggak perlu pejabat merasa kalau macet harus duluan. Itu hal empati yang biasa. Wah, nanti kalau
tetap ngantri, waktunya terbuang di jalan. Sayang kan kita harus mengurus rakyat. Nah, dalam bahasa empati yang penting memahami. Jadi kalau bisa ya bikin meetingnya jangan di tempat yang berjauhan, dekat-dekat aja, dan jangan di jam macet. Kalau di jam macet pun berangkat lebih awal. Kalau perlu meetingnya dekat-dekat aja, antar rumah dinas. Pejabat-pejabat kan biasa satu komplek tuh. Mulai dari hal yang sederhana. Saya Henry Satrio. Mari bersatu membangun negeri bersama-sama. Tidak ada jarak antara pemerintah dan rakyat. Semuanya satu suara untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua bersatu, pasti Indonesia maju. Ya nggak? Ya nggak? Assalamualaikum.